Baiklah, kita akan mencoba melakukan regresi dengan Excel. Kita akan menggunakan data Retail Mart Exercise, ya. Jadi di sini ada beberapa kolom A sampai Q yang isinya adalah prediktor. Ini adalah semua prediktor yang akan kita gunakan untuk memprediksi apakah seseorang hamil atau tidak di kolom S. Ini menjadi dependent variable. Kemudian ada beberapa kolom, ini contoh ya, sekedar contoh. Memang agak aneh ya, tapi di sini adalah gender ya, bisa laki-laki, male, bisa perempuan, female, atau kita belum punya informasi, unknown. Kemudian alamat, apakah tinggal di rumah, di apartemen, atau PO Box. Apakah pernah membeli peralatan pregnancy test, pernah membeli peralatan birth control, dan seterusnya ya. Jadi keseluruhan variabel ini A sampai Q ini akan kita gunakan untuk memprediksi apakah seseorang hamil atau tidak. Kemudian data yang kita miliki ada 1000, kita kumpulkan dari customer, 500 yang pertama adalah hamil, ya, dan 500 berikutnya yang di bawah itu adalah yang tidak hamil, 0 semua ya, sampai 1000 baris 1002 ya. Nah seperti itu 1001 ya, jadi ada 1000 customer. Kemudian langkah pertama untuk melakukan regresi adalah kita harus mengubah dulu semua variabel yang sifatnya kategorikal, seperti misalnya male, female, atau unknown ya. Di sini jenis kelamin, kemudian alamat tempat tinggal, ini adalah variabel yang sifatnya kategorikal. Kita harus ubah itu menjadi matrix ya. Caranya adalah dengan menambahkan dummy variable. Nah, seperti apa? Jadi ini kita copy seluruh lembar ini, training data, kita copy menjadi training data with dummy variable seperti ini. Nah, ini adalah hasil kopinya. Dan kita tambahkan satu kolom di sini ya, di insert kolom begitu. Yang tadinya jenis kelamin di sini kita tambahkan satu kolom lagi dan kita ganti male dan female sehingga ini bisa menjadi variabel matrix. Jadi contoh di sini, jika seseorang pria kita berikan angka 1 dan 0, jika dia wanita 0 dan 1, jika kita belum punya informasinya 0 dan 0, jadi unknown ya. Nah, itu seperti itu. Artinya tadinya kolom jenis kelamin 1 kita tambahkan satu dummy variable ya, menjadi male dan female. Oke, demikian juga alamat. Tadinya home, apartment, dan PO Box jadi 1, sekarang kita tambahkan satu kolom baru ya, dan kita buat kodenya seperti ini. Apabila seorang tinggal di home, angkanya 1 dan 0, tapi kalau dia tinggal di apartemen 0 dan 1, dan jika dia memberikan alamat PO Box itu akan 0 dan 0 ya. Di sini contohnya nih 0 dan 0 karena yang bersangkutan menggunakan alamat PO Box ya. Nah, setelah Anda mengubah variabel kategorikal jenis kelamin dan alamat tadi menjadi variabel matrix dengan menambah dummy variable seperti ini, kita akan melanjutkan dengan langsung melakukan regresi dengan cara pertama adalah mengcopy seluruh file ini, seluruh lembar ini ke dalam lembar baru ya. Jadi Anda menggunakan copy sheet ya, kita buat lembar baru, kita namakan linear model ya, linear model. Oke, lalu kita akan menambahkan, kita insert ya 5 baris baru ya, dan di sini akan kita tulis model coefficients ya. Ini adalah koefisien dari setiap independent variable. Jadi setiap prediktor tentu akan punya koefisien. Jadi sel ini akan berisi koefisien untuk variabel male. Ini adalah koefisien untuk variabel female. Ini adalah untuk birth control dan seterusnya ya. Jadi seluruh prediktor ini akan punya koefisien yang ada di baris nomor 2 ini. Kemudian di kolom U kita juga akan menghitung yang namanya intercept ya, yaitu titik potong yang di dalam kelas teori kita namakan B0 ya. B0 ini B1 atau mungkin dari sana ya, B1, B2, B3, B4 dan seterusnya, dan ini adalah B0 nya ya, titik konstantanya. Jadi ini akan dihitung di sana. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ada berapa? Semuanya ada 20 prediktor ya. Kita bisa lihat di bawah sini ada countnya ada 20.
Nah, kemudian kita akan menggunakan baris-baris di bawah model koefisien ini untuk menghitung koefisien standar error, t-statistik, dan p-value untuk t-testnya. Ya, untuk kita mengetahui apakah masing-masing prediktor ini signifikan atau tidak. Ya, jadi di sini akan keluar angka koefisien, tapi kita ingin mengetahui apakah secara statistik angka tersebut signifikan, artinya berbeda dari 0. Ya, dan itu terjadi bukan karena kebetulan sampling ya, karena kita melakukan sampling. Oke, nah seperti itu. Lalu kita masuk ke sebelahnya, ya, kita akan menghitung beberapa statistik lain yang disebut sum squared error, ya. Nah, kemudian kita mengisi untuk sementara intercept ini kita isi dengan angka 1 semuanya ke bawah, ya. Kita kalikan 1 karena masing-masing case pasti akan memiliki intercept dengan angka yang sama, ya. Jadi kita gunakan angka 1 semua sebagai pengali nanti untuk nilai prediksi kita, ya. Jadi ini intercept kita tulis 1 dulu semua ke bawah. Oke, setelah itu yang koefisien kita isi 0 semua karena kita belum tahu angkanya berapa. Oke. Kemudian kita menambah 2 kolom dulu di sebelah kanan, linear combination atau prediction, ya. Jadi kalau kita lihat, ya ini adalah seperti ini, ya. Kita mengalihkan baris yang merah ini dengan baris yang biru di atas, ya. Jadi contohnya 1 kali intercept alias B0, ya. Jadi ini 1 kali B0, maka itu B0 ditambah dengan B1 yang di atas, ya, kali X1, B2 kali X2, B3 kali X3, B4 kali X4 dan seterusnya, ya. Jadi komputer atau algoritma kita akan menghitung berapa nilai B ini, ya, mulai dari B0 sampai dengan B1, B2, B3 sampai dengan B19, ya, karena total ada 20. Dan kita sudah punya data X-nya, ya. Jadi X1, X2, X3 sampai dengan X19, ya, untuk 1000 data ke bawah. Dan di kolom intercept kita kalikan 1 semua, ya, karena nanti ini kali yang di atasnya kan itu adalah B0, ya. Jadi rumusnya adalah untuk menghitung prediksi kita atau juga disebut kombinasi linear adalah dengan menggunakan formula sum product. Kita kalikan baris B2 sampai U2 yang biru di atas ini, ya, backgroundnya warna hijau, yang disorot dengan kotak biru dari B2 sampai dengan U2, ya, dikalikan dengan variabelnya, nilai variabelnya, yaitu B8 sampai dengan U8, B8 sampai dengan U8, ya. Jadi ini artinya kita akan mengalihkan, ya, mulai dari intercept, ya, B0 kali 1 alias B0 ditambah B1 yang di sini kali X1 ditambah B2 kali X2, B3 kali X3 ditambah B4 kali X4 dan seterusnya, ya. Itulah prediksi kita, ya, menggunakan formula seperti ini. Kemudian kita kunci, kita lock di baris 2, ya, menggunakan tanda dolar. Itu kita lock supaya ini rumusnya bisa kita copy, ya. Jadi kalau Anda copy ke bawah tidak masalah, ya, karena dia akan tetap mengunci yang di atas, ya, dan yang ke bawah untuk variabelnya akan mengikuti barisnya sesuai dengan barisnya, seperti itu, ya. Anda bisa lihat sesuai dengan barisnya, ya, dan yang dikunci tetap di atas itu adalah koefisiennya. Baik, seperti itu. Berikutnya kita akan menghitung berapakah selisih antara nilai prediksi dengan kenyataannya, dengan data sesungguhnya. Kemudian kita menyebutnya sebagai error, ya. Selisih antar kenyataan dengan prediksi itu kita sebut error, dan jika kita kuadratkan maka itu kita sebut squared error. Jadi contoh di sini kita memprediksi perkaliannya dari kombinasi linear, koefisien di atas dan intercept dikalikan variabel nilai variabel di bawah, itu adalah nilai sum produknya 0 kebetulan, ya, karena di atas masih 0 semua. Itu adalah prediksi kita dan kenyataannya pregnant 1, berarti ada selisih 1, ya. Jadi errornya adalah V8, kenyataannya dikurangi dengan prediksi kita dikuadratkan. Nah, kita mengkuadratkan masing-masing error supaya ketika selisihnya itu
positif dan negatif tidak saling menghilangkan, karena di sini akan ada kasus di mana pregnancy-nya 0 sedangkan prediksinya 1. Jadi kalau dikurangi akan 0 kurang 1 adalah minus 1 ya, dan itu bisa menghapuskan error yang di atasnya. Kalau di atas errornya 1, di bawah minus 1, nanti bisa saling menghilangkan. Jadi oleh karena itu kita mengkuadratkannya, kita sebutnya squared error ya, seperti itu. Oke. Dan ini kita copy terus ke bawah. Yang di bawahnya juga seperti itu. Anda bisa copy seperti itu ke bawah. Dan kita bisa menghitung squared error untuk seluruh case. Lalu di atas kita menuliskan sum squared error. Jadi seluruh kesalahan prediksi kita tadi yang telah dikuadratkan, error yang dikuadratkan itu kita jumlah. Ya, jadi untuk 1000 baris itu ya. Dari X8 sampai X1007 kita sum, kita jumlah total kesalahan prediksi kita. Nah, di sini kita menebak bahwa semuanya tidak pregnant, sehingga ada 500 yang benar dan 500 yang salah, ya. Nah, dari 500 yang salah, square errornya kan masing-masing 1, ya, masing-masing 1. Karena kita prediksi dia tidak hamil, padahal dia hamil, berarti selisihnya 1 dikuadratkan jadi 1. Dan itu ada 500 kesalahan, ya. Sisanya yang 500 lagi betul, ya, karena memang yang 500 lagi memang tidak pregnant. Jadi antara prediksi dengan kenyataannya itu sama, oke. Seperti itu. Jadi kita akan memiliki total 500 sum squared error. Nah, berikutnya kita akan menghitung yang kita sebut total sum of squares. Total sum of squares, mungkin Anda masih ingat, ini adalah total error yang akan kita peroleh jika kita hanya menggunakan rata-rata dari dependent variable sebagai prediksi kita. Ya. Jadi kita tidak memiliki, seolah-olah kita tidak menggunakan regresi. Tapi kita menggunakan hanya rata-rata, ya, rata-rata dari kolom V ini sebagai prediksi apakah seseorang hamil atau tidak. Lalu kita hitung berapakah errornya, ya, berapa errornya apabila kita hanya menggunakan rata-rata. Tentu ini kita bisa bayangkan karena ada 500 data yang berisi pregnancy 1, sisanya 0, ya. Berarti kalau kita menghitung rata-rata ada 500 yang angka 1 dan 500 yang angka 0, maka rata-ratanya adalah di tengahnya, yaitu 0,5. Ya, 0,5. Dan sekarang kita lihat, buat kasus yang hamil, yang pregnancy-nya 1, maka errornya adalah 1 dikurangi 0,5 alias 0,5. Ya, 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Kita kuadratkan menjadi 0,25. Betul ya? Nah, kasus yang 0 juga sama. Ya, untuk yang di bawah, berarti yang di bawah yang tidak hamil, maka kita tahu bahwa dia tidak hamil, ya, ini di sini contohnya tidak hamil, ya, tapi kita prediksi dia angka ini adalah 0,5, berarti errornya adalah 0 dikurangi 0,5 alias minus 0,5, sehingga dikuadratkan juga menjadi 0,25, ya. Jadi karena masing-masing baris ini memiliki angka error 0,25, kalau kita kalikan ada 1000 data, maka 1000 kali 0,25 adalah 250 seperti ini. Ya, ini adalah jumlah total error yang akan kita peroleh jika kita hanya menggunakan rata-rata sebagai prediksi atau sebagai prediktor kita, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi rumus cepatnya ada formula di Excel, kita bisa menggunakan def SQ, ya. Def SQ ini kalau Anda lihat ini adalah menghitung deviasi dari angka masing-masing baris di sini dengan rata-ratanya. Jadi ini 1 kurang 0,5 dikuadratkan, 1 dikurangi 0,5 dikuadratkan. Kemudian yang di baris bawah adalah 0 dikurangi 0,5 dikuadratkan dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlah itu adalah 250. Kita sudah tahu ya. Baik. Sampai di situ kita sudah menghitung total sum of squares. Kemudian explain sum of squares adalah seberapa regresi kita bisa menghasilkan error yang lebih kecil, ya. Jadi kita tahu error yang 250 ini total sum of squares itu tentu diharapkan dengan adanya regresi errornya berkurang. Artinya ada yang dijelaskan oleh explain sum of squares, ya, dan ada yang tidak bisa dijelaskan, yaitu error yang masih terjadi meskipun kita sudah menggunakan regresi. Itu adalah yang di atas ini, ya. Jadi kalau Anda masih ingat rumusnya TSS itu total
error yang kita dapatkan dengan menggunakan rata-rata sebagai prediktor adalah penjumlahan dari explain sum of squares ESS ditambah RSS ya, atau disebut juga ESS ditambah sum square error. Kadang-kadang ini disebut juga sebagai residual ya, residual sum error RSS ya. Jadi TSS yang di sini ya itu adalah penjumlahan dari ESS ya ditambah RSS ya. Jadi kalau Anda mau lihat teorinya itu ada di video terpisah ya. Jadi artinya ESS adalah TSS dikurangi RSS ya. Dalam contoh ini masih memberikan angka minus ya. Jadi 250 ini adalah 500 ditambah minus 250. Kemudian kita akan menghitung R-square ya. R-square itu adalah seberapa baik model kita bisa mengurangi error ya. Artinya berapakah explain variance ya, explain sum of squares dibandingkan totalnya ya. Jadi kalau totalnya 100%, kita bisa explain berapa persen dari total error tadi ya. Ingat bahwa total error adalah kalau kita tidak punya regresi, hanya menggunakan rata-rata. Jadi logikanya kita ingin mengetahui setelah menggunakan regresi, berapakah dari error yang semula, yang menggunakan hanya rata-rata itu berkurang. Artinya berapa persen yang bisa saya jelaskan ya. Jadi saya ingin melihat sebenarnya berapa perbandingan antara ESS ini dibandingkan TSS ya. TSS adalah error yang semula, ESS adalah error yang bisa dijelaskan oleh regresi saya ya. Nah, R-square adalah perbandingan antara ESS dengan TSS ya, seperti itu. Jadi X3 dibagi dengan X2. Baik, selanjutnya ini Anda tuliskan saja dulu prediction standard error ya, nanti ini saya jelaskan ya. Tetapi kita akan langsung masuk ke sebelahnya, yaitu observation count. Ini adalah jumlah observasi. Kita tulis 1000 karena ada 1000 ya di situ ya. Bisa juga Anda tulis count dari data total yang kita prediksi. Kemudian model coefficient count ada 20 ya, itu adalah yang berwarna hijau, 19 independent variable ya ditambah 19 coefficient ditambah 1 intercept ya. Kemudian degree of freedom ini adalah jumlah data dikurangi jumlah koefisien. Jadi 1000 dikurangi 20. Itu adalah degree of freedom ya. Kemudian kita akan menghitung yang disebut F statistik ya. F statistik untuk mengetahui apakah model kita ini, prediksi kita ini signifikan secara statistik ya. Jadi kalau datanya seolah-olah cocok ya, R-square-nya katakan sekian persen, tetapi kita ingin tahu apakah prediksi atau kecocokan tadi itu memang bukan terjadi karena kebetulan, tetapi secara statistik itu memang signifikan. Artinya kecocokannya memang betul-betul bukan karena kebetulan ada hasilnya ya, alias bukan nol ya. Jadi kita menghitung F statistik itu hanyalah rasio sebenarnya dari yang bisa kita jelaskan ESS dibagi yang belum bisa kita jelaskan residualnya RSS ya. Jadi rasio berapa yang bisa dijelaskan dibandingkan dengan yang belum bisa dijelaskan. ESS X3 dibagi dengan X1, kemudian dikali perbandingan antara degree of freedom ya, Z3 ini 980 dibagi dengan jumlah koefisien kurang 1 ya, Z2 kurang 1. Itulah F statistik ya. Kemudian dari angka F statistik kita bisa menghitung berapa probabilitas bahwa kecocokan kita ya, bahwa fit yang dihasilkan oleh model ini, berapakah probabilitasnya sebenarnya itu tidak signifikan alias 0. Kita menggunakan rumus F-dist ya. Jadi menggunakan distribusi F, angkanya adalah Z4 ya. Z4 itu adalah yang sekarang minus 25,79 ini. Ini adalah statistik yang kita hitung untuk mengetahui apakah model kita signifikan atau tidak ya. Itu Z4
koma Z2, artinya ini adalah jumlah koefisien ditambah intercept, ya, dikurangi 1, berarti jadi 19 jumlah koefisiennya, ya. Kemudian koma Z3, ya, degree of freedom-nya ada 980. Jadi F distribution, kita pertama masukkan F statistiknya berapa, kemudian masukkan jumlah koefisiennya dikurangi 1, dan dimasukkan lagi degree of freedom-nya. Seperti itu, ya. Dan di sini belum bisa dihitung, ya, karena kita belum selesai melakukan perhitungan. Nah, sekarang kita telah siap untuk menghitung koefisien dan intercept-nya. Kita akan memerintahkan kepada Excel untuk menghitung berapakah angka yang harus diisi kepada masing-masing koefisien dan intercept agar RSS-nya menjadi minimum, ya. RSS adalah jumlah error yang tidak bisa dijelaskan oleh regresi. Tentu kita ingin jumlah varians yang bisa dijelaskan ESS ini semakin besar, ya. Artinya yang tidak terjelaskan itu semakin kecil. Jadi kita akan mencari rangkaian angka untuk mengisi koefisien ini agar RSS-nya menjadi minimum, ya. Kita akan menggunakan solver. Nah, untuk Anda yang menggunakan Mac, ya, Anda klik di Tools, kemudian Excel Add-ins, ya, lalu Anda pilih Solver Add-in, ya, lalu Anda install. Maka setelah Anda install, kalau Anda masuk ke menu data, maka akan ada solver seperti ini, ya, di data. Sekali lagi, kalau Anda belum punya, maka Anda harus masuk ke Tools dan menambahkannya di plugin, ya, tadi Excel Add-ins. Oke. Baik, kita akan solve sekarang, ya. Kita akan memerintahkan Excel untuk menghitungnya. Jadi caranya kita masukkan objektifnya adalah X1 yang di sini, ya. Kita mau minimalisir errornya, ya. Jadi itu kita masukkan sebagai X1. Ini adalah RSS yang mau diminimalisir. Jadi tujuan kita adalah meminimumkan angka tersebut dengan cara mengganti koefisien dan angka-angka di baris B2 sampai dengan U2, di sel B2 sampai dengan U2, ya. Itu adalah koefisien di sini sampai dengan U2 termasuk intercept, ya. Nah, kita juga menambahkan dua constraint, ya, batas atas dan batas bawah. Jadi di sini kita ingin batas atasnya adalah 1. Jadi koefisien, ya, baris koefisien B2 sampai dengan U2 tadi kita ingin lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada -1. Ini bisa diganti oleh Anda. Oke, sekarang kita masukkan dulu seperti itu dan kita bisa langsung jalankan. Pilih metode yang evolutionary, ya, karena di sini ada 3 pilihan. Anda bisa pakai yang evolutionary dan langsung kita solve. Kita tunggu sebentar, maka akan keluar hasilnya. Nah, tidak lama kemudian Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Solver akan bertanya apakah kita mau keep solutionnya. Kita jawab oke. Sekarang kita lihat itu sudah terisi semua koefisien, ya, dan juga intercept. Anda bisa saja mendapatkan hasil yang berbeda karena ini ada proses random di dalamnya, ya, tapi harusnya tidak jauh berbeda. Nah, kita lihat total sum of square adalah 250. Artinya kalau kita tidak menggunakan regresi, hanya menggunakan rata-rata, error kita 250. Dan sekarang kita bisa menjelaskan 94, ya, dengan regresi, maka yang tidak terjelaskan 155, ya. Jadi 250 itu adalah 94 ini ditambah 155, dan R square adalah persentase yang varians yang terjelaskan, yang dapat dijelaskan oleh regresi dibandingkan dengan total. Jadi itu adalah 38%, ya, yaitu 94 dibagi 250. Demikian, ya. Terus kita lihat di sebelah kanan, F statistiknya adalah 31 dan p-value-nya adalah 0, ya. Jadi kita lihat bahwa model kita signifikan, ya, bahwa kemampuan model kita untuk memprediksi pregnancy ini bukan terjadi karena sampling, ya, atau kebetulan, ya, bahwa kita mendapatkan angka-angka yang signifikan di sini, ya. Jadi F-test adalah melihat berapakah kemungkinan bahwa sesungguhnya seluruh angka-angka ini sebenarnya 0 alias tidak mempunyai daya prediksi.
F-test adalah menguji model ini secara keseluruhan apakah mempunyai daya prediksi yang secara statistik itu signifikan, artinya berbeda dari nol kemampuan prediksinya, ya, alias ada betul-betul kemampuan prediktifnya. Sekarang kita ingin tahu variabel mana dari 19 variabel dan satu intercept ini yang mempunyai daya prediksi dan mana yang signifikan, mana yang tidak. Kita mau bedakan. Ya, sekarang kita tidak lagi melihat secara keseluruhan tapi mau melihat secara individual. Ya, variabel mana yang signifikan dan tidak. Untuk itu kita harus melakukan t-test. T-test ya. Seperti hanya f-test tadi ada p-value-nya, t-test juga akan ada p-value-nya. Kita akan melihat berapakah probabilitas angka koefisien-koefisien di atas ini sebenarnya secara signifikan berbeda dari nol. Artinya kalau dilakukan sampling sekali lagi, memang ini akan terus angkanya berbeda dari nol, cukup jauh dari angka nol, ya, karena ada kemungkinan suatu angka yang sekarang tidak nol, tetapi kalau kita ulang berkali-kali sebenarnya itu adalah nol, artinya rata-ratanya tidak berbeda signifikan dari nol. Dan jika ada yang demikian, jika ada yang di sini tidak berbeda signifikan dari nol, maka kita akan bisa hilangkan dari model regresi kita. Baik, kita akan mencari yang mana di antara variabel ini yang signifikan dan mana yang tidak. Oke, kita akan melakukan t-test. Nah, berbeda dengan f-test yang cukup straightforward, mudah melakukannya. Menghitung t-test ini agak rumit ya. Jadi kita lihat di sini akan ada perkalian matriks, akan ada operasi array dan selanjutnya ya. Tapi bagi Anda yang berminat, Anda bisa mengikuti sedikit trik di sini karena ini agak tricky betul-betul untuk menghitung t-statistik tadi ya. Di sini t-statistik ini tidak terlalu mudah menghitungnya. Ya, baik. Sekarang kita akan lihat kita mulai dengan langkah pertama menghitung prediction standard error. Prediction standard error itu langkah pertama untuk menghitung t-statistik ya, atau untuk melakukan t-test. Prediction standard error itu dihitung dengan menghitung akar kuadrat dari pembagian sum squared error RSS atau residual sum square dibagi dengan degrees of freedom. Ya, degrees of freedom adalah jumlah data dikurangi jumlah variabel dan koefisien tadi ya, 20. Berarti angka ini dibagi dengan 980, kemudian dicari akar kuadratnya. Ya, dan keluarlah angka 0,40. Oke, jadi itu sekali lagi ini rumusnya square root dari RSS dibagi dengan degrees of freedom. Oke, nah setelah kita memiliki angka ini, kita akan menghitung koefisien standard error untuk masing-masing variabel, untuk masing-masing koefisien. Nah, ini bagaimana cara kita memahaminya? Ya, koefisien standard error ini seperti standar deviasi dari koefisiennya. Jadi contoh ya, kita lihat di sini ambillah angka yang pregnancy test, koefisiennya 0,08. Nah, kalau kita mengadakan sampling lagi, mungkin dengan jumlah data yang sama, misalnya 1000 juga, ya, dan kita lakukan perhitungan koefisien seperti yang telah kita lakukan, mungkin angka yang keluar tidak akan persis 0,08, bisa saja misalnya 0,065, 0,07, atau 0,082. Ada perbedaan kecil karena memang sampelnya berbeda. Nah, kalau kita lakukan berkali-kali, tentu kita akan mempunyai angka rata-rata dari koefisien ini dan ada deviasinya juga dari rata-ratanya. Ya. Nah, koefisien standar error ini bayangkanlah sebagai deviasi atau standar deviasi dari koefisien kita, ya. Seberapa jauh dia akan bergerak atau menyimpang dari rata-rata koefisiennya. Nah, perhitungan koefisien standar error inilah yang agak rumit, ya. Kita akan lihat bagaimana cara menghitung koefisien standar error. Ya, baik. Jadi caranya kita harus menghasilkan yang namanya SSCP, ya. SSCP yaitu sum of square cross product, sum of square cross product, ya. Nah, untuk menghitung SSCP tadi, ya, kita sebutnya sum of square cross product itu sebenarnya apa? Ya, itu adalah perkalian antara data awal dari seluruh sampel, itu juga disebut design matrix, ya. Jadi itu namanya design matrix, ya. Jadi kita mau menghitung sum of square cross product matrix, ya. Nah, ini
membuatnya seperti apa? Ya, sum of square cross ini nama matriks yang akan kita hasilkan. Ini adalah perkalian antara data awal, ya. Data awal itu disebut juga design matrix. Ini data awal, ya. Dikalikan dengan data awalnya sendiri. Jadi perkalian antara matriks data awal dengan matriks awalnya, ya. Jadi ini dikali gitu, ya. Tetapi karena ini adalah 1000 baris, ya, masih ingat ya, dengan 20 kolom termasuk intercept, ya. Kalau kita kalikan 1000 kali 20 dikalikan 1000 kali 20 tentu nggak bisa, ya, karena matriks itu perkaliannya antara jumlah kolom di sini harus sama dengan jumlah baris di sebelah kanan, ya. Jadi ini kita harus transpose dulu. Jadi kita transpose desain matriksnya sehingga ini menjadi 20 kali 1000, ya, dikalikan 1000 kali 20. Oke, yang di sini tetap desain matriks data awal, ya. Oke, ini yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan ini, maka nanti tentu Anda sudah tahu ini akan menghasilkan matriks yang berukuran 20 kali 20, ya, 20 row dan 20 kolom. Ya. Oke, itu yang kita sebut SSCP matriks. Oke. Oke, itu ukurannya 20 kali 20. Baik. Nah, 20 ini tentu nama koefisien, ya. Ya, nama variabelnya maksud saya dengan interceptnya, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah, kita bisa lihat di atas ini adalah ke-20 nama variabel yang telah saya siapkan, ya. Ada 20 ke sana dan satunya lagi ke bawah, sama, ya, tapi ditulis ke bawah. 20 kali 20. Oke, 20 kali 20. Nah, sekarang untuk mengalihkan matriks awal dengan matriks desain matriks tadi menghasilkan SSCP, maka kita akan menggunakan rumus matriks, ya, yaitu multiplication, mmult, yaitu artinya matriks multiplication. Tapi ingat, desain matriks awal, ya, data awalnya itu harus ditranspose dulu. Yang asalnya 1000 kolom, 1000 baris dengan 20 kolom kita transpose menjadi 20 baris dengan 1000 kolom, ya. Jadi perintahnya adalah seperti ini formulanya. Mmult, kita akan kalikan transpose dari desain matriks data awal, ya. Itu adalah linear model, ya. Ada di data awalnya kan ada di linear model. Mulai dari B8 sampai U1007, ya, seperti itu. Dikalikan dengan tentu linear modelnya, ya, dengan data awalnya yaitu linear model, tutup, tanda seru, ya, B8 sampai U1007. Oke. Nah, seperti itu. Ya, dan ini kita bisa enter. Sebentar, ya. Kelebihan kah? Oh, itu mmult kurang 1T. Sorry. Oke. Nah, Anda lihat ketika di enter dia langsung keluar semua angkanya 20 kali 20. Ya, terisi semua. Oke, karena ini adalah sebuah operasi array. Ya, jadi output dari formula tadi ini bukan satu angka tapi langsung beberapa angka, 20 kali 20. Ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menghitung inverse dari SSCP matriks ini, ya. Jadi caranya adalah dengan komen seperti ini, M inverse, lalu kita buka kurung, kita sorot semua matriks ini, ya. Ini adalah array, jadi sekali lagi hasilnya akan langsung banyak, ya. Nah, seperti itu. Kita lihat langsung terisi semua 20 kali 20 karena ini adalah inverse dari matriks SSCP di atas, ya. Nah, sekarang untuk menghitung koefisien standar error kita harus mengalihkan prediction standard error. Masih ingat, ya? Prediction standard error itu ada di belakang sini. Nah, ya. Lalu kita kalikan dengan akar kuadrat dari yang ini. Kalau mel maka ini yang 0,0122 ini, ya. Kita kalikan akar kuadrat ini. Berarti kita kalikan square root
dari angka yang di atas ini. Ya. Keluar angkanya 0,04412. Nah, untuk mempercepat, karena kalau kita copy ke sini, maka ini akan masih mengalihkan nomor 1. Anda tentu bisa geser kalau mau seperti itu, ya, satu-satu ke sebelah kanan ya. Tapi jauh lebih mudah kalau kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi ini kita modifikasi sedikit, ini kita tulis nomor 1 sampai 20. Jadi kita mau memberitahu formulanya bahwa untuk yang nomor 1 kita kalikan prediction standard error dengan akar kuadrat dari yang ini. Untuk yang ini tentu kita maunya prediction standard error dikalikan akar kuadrat dari yang ada di baris kedua, yang ketiga yang ada di baris ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah kita mengcopy ke sebelah sana ada cara cepat. Jadi ini kita modifikasi sedikit. Kita ingin memberikan instruksi agar untuk di sel kedua ini yang di sebelahnya, maka ambillah sel yang kedua dari atas. Ya, dan untuk sel yang ketiga, ambillah sel yang ketiga dari atas. Ya, lalu kita cari akar kuadratnya dan seterusnya. Jadi kita tulis dulu angka 1 sampai 20, lalu kita menggunakan command index, ya. Jadi caranya adalah ini seperti ini tadi rumusnya, square root dari angka yang di atas. Ini sebenarnya kita harus ganti dengan perintah seperti ini, index. Kita sorot dulu ya, kita akan cari dari sepanjang kolom ini, cari yang nomor 1 ya, dicari yang nomor bukan yang ini tapi yang B46 ya, B46. Nah, itu ambillah baris nomor 1 gitu. Jadi carilah kolom ini baris nomor 1. Lalu diakar kuadratkan. Ya, diakar kuadratkan. Nah, oke. Harusnya udah oke. Seperti itu ya. Nah, karena ini sekarang bisa kita copy, jangan lupa untuk prediction errornya dikunci dulu supaya nggak ikut ke kanan ya. Nah, X-nya kita kunci. Nah, jadi ini sekarang kalau saya copy ke kanan, dia akan mengalihkan prediction standard error dikalikan dengan akar kuadrat yang untuk female ya, yang diambil dari inverse matrix di atas. Seperti itu. Ya, dan ini kalau saya copy ke yang ketiga, maka dia akan mengambil baris yang ketiga dari atas, ya, sesuai dengan angka yang di atasnya. Nah, kalau di sini dia akan mencari baris yang keempat, ya, dia akan cari yang apartemen, ya, dan seterusnya. Jadi ini saya tinggal copy ke kanan. Oke, jadi itu perhitungan yang cukup menjelimet untuk menghitung yang namanya coefficient standard error, ya, dan ini bisa kita copy langsung. Kita simpan di model regresi kita yang semula. Ya, ini kita copy, lalu kita simpan di sana dengan copy value ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung t-statistics ya untuk masing-masing koefisien, yang sebenarnya sangat mudah, yaitu nilai absolut ya, perintahnya ABS ya, formulanya absolute. Kita ambil nilai absolut pembagian antara koefisiennya dengan standar errornya. Ya, jadi sama dengan ABS dari koefisien dibagi dengan standar errornya. Seperti itu. Ya, 1,916, dan ini bisa langsung kita copy ke kanan. Oke, dan sekarang kita ingin tahu mana yang signifikan atau tidak dengan menghitung berapakah probabilitas sebenarnya angka di atas ini sama dengan 0. Ya, setelah kita tahu t-statistik, tinggal menggunakan t-distribution ya. Lalu kita hitung dari t-statistiknya di sini adalah 1,92. Kemudian degree of freedom-nya adalah 980, jadi harus dimasukkan degree of freedom ya untuk menghitung t-distribution. Kemudian kita tulis 2, karena ini 2 arah. Kita ingin tahu positif dan negatif. Jadi kalau kita hanya mau menghitung apakah dia signifikan berbeda hanya ke satu arah, ke positif saja misalnya, maka itu tidak akan ditulis 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu disebutnya two-tailed test. Nah, jadi ada 6% kemungkinan bahwa sebenarnya rata-rata dari koefisien ini adalah 0. Oke, di sini Z-nya saya kunci dulu karena saya mau copy ke kanan ya. Z3 adalah tadi degrees of freedom sekali lagi.
ya, dan 2 adalah two tails, artinya positif negatif. Ya, jadi dengan t-test kita bisa melihat variabel mana yang signifikan dan yang tidak dari p-value, ya. Jadi p-value yang besar artinya ada besar kemungkinan, cukup besar kemungkinan bahwa angka koefisiennya sebenarnya 0. Dan dalam tabel ini kita bisa lihat ada 3 yang tidak signifikan. Di sini ada 50% kemungkinan sebenarnya ini 0, yang home juga 50% kemungkinan, dan yang apartemen juga ada 76% kemungkinan bahwa itu sebenarnya 0. Jadi kita anggap 3 variabel ini tidak signifikan, oke? Oleh karena itu kita bisa hilangkan nanti di dalam model berikutnya, seandainya kita akan memperbaiki model ini. Nah, angka ini mungkin Anda temukan sedikit berbeda dengan angka hasil yang saya run barusan, ya, karena ini saya kembali ke data awal, ke data semula. Ya, seperti telah saya jelaskan, apabila kita menjalankan solver dengan metode evolutionary bisa terjadi sedikit perbedaan, ya, dari angka koefisiennya dan juga p-value-nya, ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan data awal seperti yang Anda telah download. Kita akan lanjutkan analisis kita setelah melihat F statistik, T statistik, mengetahui mana yang signifikan dan tidak. Nah, untuk menguji model ini maka kita menggunakan dataset yang lain. Di dalam file Anda yang Anda download itu ada satu tab, satu lembaran yang kita sebut test set, ya. Lembar test set ini berisi 1000 data yang baru yang diambil dari customer retail mart, di mana 60 yang pertama itu hamil, ya, dan sisanya ada 940 yang tidak hamil. Dan kita sekarang akan melihat prediksi dari model kita dibandingkan dengan kenyataannya. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan menguji model kita dengan tes data, ya. Dalam file Anda ada tab yang namanya test set. Ini berisi data untuk menguji, ya, kualitas dari prediksi kita, ya. Jadi Anda lihat di sini ada 6% yang hamil sesuai dengan populasi retail mart, ada 60 orang, ya, dari 1000 data, ke bawah ini ada 1000 data juga, ya, dan ada 60 pertama yang hamil dan sisanya 940 tidak hamil, ya. Jadi caranya melakukan prediksi adalah dengan mengalihkan data masing-masing test set ini dengan koefisien yang telah kita hasilkan di tab linear model, ya. Jadi kalau kita lihat di linear model ini koefisiennya adalah dari B2 sampai dengan T2, itu B2 sampai dengan T2 inilah koefisiennya, dan kita punya intercept ada di U2. Jadi kita akan melakukan prediksi, ya, dengan cara mengalihkan, ya, masing-masing nilai variabel ini dengan koefisiennya menggunakan rumus sum product, ya. Jadi sum product ini B2 sampai dengan T2 ini adalah koefisiennya, kemudian kita kalikan data yang di test set ini, ya, yang di sebelah kirinya ini, mulai dari kolom A sampai dengan kolom S, ya, kolom A sampai dengan kolom S, ini semua kita kalikan, ya, dengan koefisien tadi, ya. Lalu kita tambahkan U2, ini adalah interceptnya, ya. Dan keluarlah angka prediksi seperti ini, 0,6. Ya, ini 0,6 dan kita bisa copy terus ke bawah. Ya, Anda bisa copy ke bawah sehingga kita dapat nilai prediksi. Oke, dan kita lihat ada yang dekat, ada yang beda dari angka sesungguhnya. Ini adalah angka sesungguhnya, ya, 1 dan 0, ya, pregnant atau tidak. Dan kita lihat ini hasil prediksi dari model kita. Nah, untuk menghitung apakah model kita ini memiliki kinerja yang baik, maka kita membuat tab baru yang kita sebut performance di sini, performance, ya, untuk melihat seberapa banyak yang prediksinya tepat dan seberapa banyak yang salah, ya. Nah, di tab performance ini kita akan melihat 4, ya, 1, 2, 3, 4 indikator dari kualitas prediksi kita, ya, 4 ini. Yang pertama adalah precision, yaitu positive predictive value. Ini adalah berapa banyak dari yang kita katakan positif hamil dan ternyata betul-betul positif hamil, ya. Jadi prediksi kita yang betul, gitu. Itu kita sebutnya presisi. Jadi bayangkan kalau Anda sedang menjala ikan tuna, berapa banyak tuna yang betul-betul tuna dan bukan dolphin di dalam, berapa persen dari tangkapan Anda yang betul-betul ikan tuna dan bukan dolphin, ya. Jadi itu yang disebut precision, ya, berapa persen dari yang Anda katakan positif
ternyata memang betul-betul positif hamil. Oke, yang kedua adalah specificity. Specificity ini disebut juga true negative rate. Ini adalah dari seluruh customer yang tidak hamil, berapa persen yang Anda prediksi tidak hamil. Ya, jadi dari seluruh case yang negatif, berapa persen yang Anda betul prediksi sebagai negatif. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah false positive rate. False positive rate. Jadi 1 kurang specificity. Berarti dari orang yang tidak hamil, berapa orang yang Anda katakan dia hamil? Oke. Dari seluruh orang yang hamil, berapa persen yang Anda katakan dia itu hamil? Ya, jadi antara D dan E ini jumlahnya harus 1 ya. Karena ini populasinya adalah orang yang tidak hamil. Ya, jadi kalau yang specificity ini adalah orang yang dari seluruh yang tidak hamil, berapa persen yang Anda katakan betul tidak hamil, sedangkan yang di sini yang Anda katakan hamil. Ya, jadi ini false positive, ini true negatif. Oke. Kemudian yang terakhir adalah true positive rate, disebut juga recall, disebut juga sensitivity. Jadi dari semua yang hamil, berapa persen yang terdeteksi yang Anda vonis, yang Anda prediksi sebagai hamil. Ya, jadi pembaginya adalah jumlah total orang yang hamil di sini. Oke? Nah, kemudian kita lihat cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita lihat dulu prediksi linier yang telah dihasilkan model, itu yang paling kecil adalah minus 0,35. Ya, jadi caranya kita menggunakan seperti ini ya. Rumusnya adalah cari angka yang minimum dari test set ya, dari semua data ya, dari V2 sampai dengan V1001. Ya, kita lihat di sini V2 sampai dengan V1001. Jadi di dalam kolom ini cari angka prediksi yang paling kecil. Ya, kolom V ini adalah hasil prediksi kita. Dan ditemukanlah angkanya 0,35. Dan yang paling tinggi 1,25. Kita cari max dari kolom tadi. Ya, dari kolom ini cari angka yang paling tinggi. Ternyata angkanya adalah 1,25. Ya. Dan sekarang berarti kita punya prediksi rentangnya dari minus 0,35 sampai dengan plus 1,25. Ya, minus 0,35 sampai dengan plus 1,25. Nah, ini kita akan mencoba beberapa cut off ya, titik ambang atau threshold atau ambang batas untuk menentukan seorang hamil atau tidak. Ya, jadi antara minus 0,35 sampai 1,25 ini kita bisa menempatkan sebuah angka dimanapun dia. Jadi angka itu dapat lebih ke bawah atau ke atas. Ya, ini kita berikan contoh. Ini akan kita naikkan sedikit-sedikit ya. Jadi ada 30 ambang yang kita coba di sini, 33 ya, 33 ambang yang kita coba dari yang paling bawah minus 0,35 kita naikkan sampai ke yang paling atas ya. Dan karena kita tahu jaraknya ini, kita tinggal bagi 33 ya. Jadi angka di sini adalah kita tahu jarak ini adalah 1,60 ya, ini kita bagi dengan 32 ya, karena ada 32 rentang sebenarnya ya, 32. Jadi itu sebenarnya 0,5 ya, 1,6 jaraknya dari yang paling atas ke paling bawah, kita bagi 32 itu sebenarnya 0,05 ya. Jadi kita tambahkan 0,05 terus gitu. Intinya adalah membagi rentang ini menjadi 30 calon ya, calon ambang batas ya. Jadi bisa dari paling bawah sampai yang paling atas ya, dengan jarak yang sama supaya bagus ya. Nanti Anda akan melihat chart ROC ya, untuk melihat perbandingan antara satu kinerja dengan kinerja yang lain ya. Kita punya 4 ukuran kinerja ini. Nah, sekarang kita telah memiliki 33 ya ambang batas ya. Kita akan hitung masing-masing untuk setiap ambang batas mulai dari yang paling bawah sampai ke atas. Kita akan lihat masing-masing performanya seperti apa. Ya, karena ini sekali lagi ini adalah business decision, inilah keputusan kita ya. Angka berapa baru disebut hamil ya, itu keputusan kita. Nah, yang pertama kita akan menghitung precision atau positive predictive value. Sekali lagi ini adalah dari yang Anda tangkap dalam jala tuna, berapa banyak betul-betul tuna yang bukan dolphin.
dari semua yang Anda katakan hamil, berapa persen yang betul-betul hamil. Ya, jadi cara membuat formulanya Anda ingat sekali lagi di test sini. Yang V ini adalah kolom prediksi dan yang U adalah yang pregnant. Jadi kita ingin melihat berapa banyak ya dari semua angka, semua case yang kita katakan hamil karena berada di atas ambang batas. Ambang batasnya akan kita coba beberapa ya. Berapa banyak dari angka yang di atas ambang batas tersebut yang betul-betul di sebelah kirinya ini 1 ya, artinya betul-betul hamil ya. Jadi kalau ambangnya misalnya 0,05, maka ini yang nomor 1 akan kita sebut hamil, yang ini tidak hamil, yang ini hamil, yang ini hamil, yang ini tidak, dan seterusnya ya. Jadi berapa banyak dari yang kita katakan hamil ternyata betul-betul di sebelah kirinya ini di kolom U-nya adalah 1, artinya betul-betul hamil. Oke, jadi sekali lagi ya, rumusnya adalah seperti ini ya. Kita hitunglah berapa banyak yang kita prediksi hamil ya. Jadi yang V ada di kolom V-nya itu lebih besar daripada B2, daripada ambang batas ini ya. Dan koma berarti syaratnya dan ya. Dan memang di kolom U-nya sama dengan 1 betul-betul hamil. Berarti yang di dalam ini ya, ini adalah prediksi yang betul ya. Prediksi yang betul. Kita katakan hamil dan betul-betul hamil. Dibagi dengan total yang kita katakan hamil. Kita prediksi hamil ya. Jadi dari seluruh tangkapan kita ya, ikan tuna berapa banyak yang betul-betul tuna dan bukan dolphin ya. Jadi seperti itu. 0,06 ya. Jadi ternyata nggak terlalu bagus ya hasilnya ya. Hanya 6% yang kita katakan hamil ternyata betul-betul hamil. Jadi kebanyakan salah. Kenapa? Karena angka batasnya terlalu kecil. Dan kita lihat semakin kita naikkan, maka angka ini juga semakin bagus ya, semakin bagus apa namanya, positif predictive value-nya. Jadi yang semakin akurat semakin tinggi ya, karena ambang batasnya kita naikkan. Contoh di angka ambang batas 90 ya, jadi kalau hasil regresi kita di atas 0,9 baru kita katakan hamil, maka 95% yang kita katakan hamil ternyata betul-betul hamil ya, dan seterusnya sampai ke atas itu sempurna ya, karena ambang batasnya sangat tinggi ya. Tapi tentu ada korbannya ya, pasti ada yang hamil kita katakan tidak hamil karena angkanya mungkin tidak mencapai ambang batas ini ya, ambang batasnya karena mungkin terlalu tinggi sehingga mungkin hanya sedikit yang kita katakan hamil. Tapi dari yang sedikit itu memang semuanya betul-betul hamil ya, tentu saja karena ketat sekali untuk dari segi ambang batasnya harus tinggi sekali baru kita sebut hamil. Baik, sekarang yang kedua adalah specificity ya, true negatif. Jadi dari yang tidak hamil, berapa banyak yang betul-betul kita katakan tidak hamil ya. Rumusnya Anda bisa tebak juga ya. Jadi carilah dari yang kita katakan lebih kecil daripada B2, artinya tidak hamil, kita katakan kita vonis tidak hamil dan ternyata betul-betul tidak hamil ya, dibagi dari semua yang betul-betul tidak hamil, case yang tidak hamil. Oke. Sekali lagi ya, jadi true negatif atau specificity ini adalah berapa banyak yang kita katakan tidak hamil, berarti lebih kecil daripada B2 ambang batas ini, dan ternyata betul-betul tidak hamil ya. Jadi carilah orang yang kita vonis tidak hamil dan betul-betul tidak hamil, yang betul kasusnya, dibanding semua yang kita katakan tidak hamil ya. Yang kolom U-nya ini kan kenyataannya di U ya, seperti itu. Oke, dan kita copy ke bawah. Nah, ternyata kita lihat specificity untuk ambang batas yang sangat bawah, berarti semuanya kita sebut positif, tidak ada yang kita bilang negatif. Ya, makanya itu tidak ada yang true negatifnya 0, karena memang kita tidak memprediksi seorang pun negatif, ya. Makanya salah. Di sini ya, jelek angkanya 0. Dan kita lihat semakin tinggi ambang batasnya, semakin tinggi, maka akan banyak orang yang kita katakan negatif. Betul ya? Karena kita menggunakan ambang batas yang tinggi sekali untuk mengatakan seseorang positif. Jadi kalau masih ragu, masih kecil, mungkin angkanya 0,83, 82 dan seterusnya ke bawah, itu kita semuanya akan kita sebut dia negatif. Sehingga dari semua yang kita bilang negatif, akan banyak yang negatif. Betul ya? Karena hampir semua orang kita bilang negatif ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ambang batasnya tinggi sekali, maka hampir semua akan kita sebut negatif, ya, dan akibatnya specificity-nya juga negatif. Semua yang kita bilang negatif ya pasti betulan negatif, nggak ada yang positif ya.
karena ambang batasnya memang sangat tinggi. Nah, kemudian di kolom E ini adalah false positive rate. Ini adalah 1 dikurangi specificity. Artinya dari semua yang negatif, berapa banyak yang kita bilang positif. Nah, tinggal 1 kurang D2 ya, karena ini true negatif ya. Jadi ingat yang D dan E ini populasinya, pembaginya adalah jumlah yang negatif. Ya, yang betul-betul tidak hamil dalam kenyataannya. Yang di D ini adalah berapa persen yang kita bilang negatif, yang di kanan adalah berapa persen yang kita bilang positif. Berarti D dan E ini penjumlahnya 100% ya. Oke, kemudian F ini true positif. True positif adalah dari semua yang betul-betul positif, hamil, kenyataannya, berapa persen yang kita berhasil deteksi, berapa persen yang kita vonis dia hamil. Berarti pembaginya, ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat pembaginya di sini, itu adalah yang betul-betul hamil, ya, yang betul-betul hamil, yang U-nya sama 1. Dari semua yang hamil, ya, berapa persen yang kita katakan dia itu hamil, betul, dan betul-betul hamil. Ya, jadi yang kita vonis hamil dan ternyata betul hamil, ya, itulah yang prediksi yang betul ya. Jadi berapakah prediksi yang betul ya dibanding dengan total semua yang hamil. Oke. Sekali lagi ya, yang di dalam ini adalah prediksi yang hamil, dan karena kita tulis sampai dengan U-nya juga harus 1, maka yang biru ini sekarang adalah prediksi yang betul-betul hamil ya. Jadi prediksi kita yang tepat. Berapa banyak prediksi positif kita yang tepat dibagi dengan total yang hamil. Berapa persen dari orang hamil yang bisa kita deteksi. Ya, itu kita sebut recall atau true positive rate. Oke, lalu kita bisa membuat grafiknya. Ya, di sini bisa kita buat grafik seperti ini. Ke kanan adalah false positive rate. False positive dari kolom E datanya. Ya, dan kolom vertikalnya adalah true positive rate. Kolom F. Ya, dan kelihatan gambar seperti ini. Nah, dari grafik ROC ini dapat kita lihat. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita pakai angka ambang yang di sini nih, 0,85. Berarti saya akan melakukan false positif yang 0. Ya, di sini saya nggak mau melakukan kesalahan. Berarti saya tidak mau menuduh orang hamil padahal dia tidak. Ya, kalau 0,85 berarti false positifnya 0. Tidak ada orang yang saya salah tuduh, ya, saya salah vonis. Berarti di situ 0%, tetapi akibatnya true positifnya juga hanya sedikit, hanya 40%. Ya. Artinya dari sekian banyak yang hamil, saya hanya bisa mendeteksi 0,4 atau 40%-nya. Nah, sekarang batasnya saya longgarkan sedikit. Oke, jangan terlalu tinggi deh. Coba saya turunkan menjadi katakan sampai di angka, nah ini nih 0,55 ya, 0,55. Jadi diturunkan. Jadi lebih longgar, akan lebih banyak yang saya vonis hamil ya, sehingga terjadi false positif 10%, 9% ya, mungkin di sini nih. Nah, artinya apa? Tapi pada saat yang sama 75%, 0,75 dari yang hamil itu saya bisa deteksi. Demikian seterusnya. Coba saya kurangi lagi. Katakan sampai 0,10 ya. Kalau ambang batasnya 0,10, maka false positifnya 82% di sini. Ya, artinya akan banyak sekali yang saya salah prediksi karena ambangnya terlalu rendah. Tetapi akibatnya hampir seluruhnya yang hamil juga akan terdeteksi. Karena yang nggak hamil saja kita vonis hamil ya, apalagi yang hamil, hampir semua akan tercapture, akan terdeteksi. Oke, jadi inilah performance dari model regresi kita.